Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Pula Marbun dengan NIM S23042 dari Prodi S Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum ketiga dari machine learning, di mana dengan yang berjudulkan processing data. Processing data. Nah, di sini ada dua latihan dan satu tugas, di mana latihan satu itu mengenai processing data untuk penjualan tiket pesawat. Di sini saya akan share dengan singkat. Kemudian latihan dua itu adalah pre-processing untuk Titanic CSV. Ini adalah latihan dua. Dan yang ketiga itu adalah tugas yaitu untuk visualisasi dataset dari Owit Coffee. Nah, nah, di sini tugasnya itu menjelaskan latihan output latihan dua lalu mengerjakan tugas. Nah, untuk lebih lanjut saya akan menjelaskan mengenai tugasnya tugasnya dari Google Colab. Hmm. Oke, di sini adalah preprocessing data dari si data COVID-COVID. Nah, di sini dimulai dari ngedrop kolom dengan missing value-nya itu lebih dari 50%, yaitu menggunakan kode threshold ini, di mana eh, kode tersebut merupakan ambang batas minimal 50% dan total jumlah baris data, kemudian menghapus kolom yang jumlahnya itu terisi kurang dari setengah atau terlalu banyak mengandung nilai kosong. Nah, artinya itu jika suatu kolom memiliki data valid kurang dari 50%, maka kolom tersebut akan dihapus karena dianggap tidak cukup representatif. Sedangkan kolom yang masih memiliki data lebih dari 50% tetap dipertahankan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada di sini untuk memilih kolom yang akan dipakai, di mana pada kolom ini, di mana daftar kolom yang mau dipakai itu kayak location, date, total case itu terus berakhir terakhir di df kolom. Nah, artinya itu data frame-nya itu cuman diambil di kolom-kolom itu saja. Jadi kolom yang lain tuh nggak ada di daftar otomatis yang nggak yang akan dipakai. Kemudian ada untuk mengubah tipe dan tipe dan date di sini menggunakan kode ini, di mana pada outputnya ini dapat dilihat ini untuk menunjukkan jumlah data kosong missing value pada setiap kolom yang sudah diurutkan dari yang paling banyak. Nah, terlihat bahwa kolom populasi memiliki 551 nilai kosong, sementara kolom lainnya itu seperti date, location, total case memiliki data kosong tidak memiliki data kosong sama sekali. Itu berarti pada tahap processing perlu diperhatikan khusus pada kolom population, misalnya dengan mengisi nilainya atau mempertimbangkan untuk menghapus kolom tersebut, sedangkan kolom lainnya itu sudah berisi dan siap untuk digunakan buat analisis. Kemudian ada untuk kode ini untuk menetapkan batas maksimal 50% data terisi, lalu menghapus kolom yang jumlah datanya kurang dari setengah total baris. Jadi jika kolomnya itu terlalu banyak kosong akan dibuang, sementara yang datanya masih cukup itu tetap digunakan. Kemudian ada kolom numerik, di mana pada kode ini digunakan untuk memilih kolom yang bertipe numerik, di mana itu nanti untuk memeriksa setiap kolom tersebut untuk melihat apakah ada nilai yang kosong. Jika ditemukan nilai NaN, maka nilainya itu akan diganti menggunakan median dari kolom yang sama. Kemudian dengan cara itu nanti datanya itu data yang hilang itu tidak dihapus, melainkan diisi dengan nilai tengah agar distribusinya itu tetap stabil dan tidak perlu dipengaruhi oleh nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian ada kode ini, di mana kode ini untuk mengonversi kolom date ke format datetime agar dikenali sebagai tipe tanggal oleh Pandas. Kemudian ada year month di sini untuk membuat dua kolom baru yang diambil dari kolom date dan year yang berisi tahun dari tanggal tersebut, dan kolom month yang berisi nama bulannya. Dengan penambahan itu akan ada nanti bisa langsung dianalisis berdasarkan tahun atau bulan yang perlu memproses ulang format tanggalnya. Kemudian ada uh, kode ini, di mana pada kode ini dapat dilihat outputnya itu menampilkan sequence untuk total case dan total date, yaitu sebesar 10,88. Oke. eh
Nah, Nah, kita lanjut kepada kode yang berikut ini, di mana di sini digunakan untuk menangani outlier pada kolom total case. Pertama dihitung nilai Q1-nya dulu, di mana presentasinya itu 20% dan Q3 itu presentasinya 75%. Lalu kita carilah EQR dengan rumus Q3 dikurangi Q1 mengetahui tentang sebaran utama data. Jadi setelah itu nanti ditentukan batas bawah dan batas atas menggunakan rumus 1,5 dikali EQR sebagai standar pendekatan outliner. Nah, di sini masuklah kita ke visualisasi, di mana di sini dimulai dari visualisasi tren total case global, di mana dapat dilihat bahwa kode ini mengelompokkan data berdasarkan date. Kemudian nanti menjumlahkan nilai new case pada setiap tanggal, setiap diperoleh total kasus baru per hari secara global. Jadi hasilnya itu divisualisasikan dalam bentuk grafik garis untuk melihat tren harian di seluruh dunia. Jadi dari grafik tersebut dapat dilihat pada awal tahun 2020 jumlah kasus masih rendah, kemudian meningkat secara bertahap, mencapai lonjakan besar sekitar pertengahan 2021 hingga 700.000 per harinya. Jadi lalu akan menurun kembali meskipun tetap mengalami fluktuasi. Kemudian lanjut untuk visualisasi top 10 negara dengan total case tertinggi, di mana pada kode ini dapat dilihat untuk mengurutkan data berdasarkan tanggal atau urut agar urut secara kronologis. Lalu untuk setiap negara atau lokasinya itu diambil dari data paling akhir, kemudian menggunakan tail 1 sehingga nanti digunakan hanya angka terbaru dari masing-masing negara setelah dipilih 10 negara dengan total case tertinggi dan divisualisasikan dalam bentuk yang berplot. Kemudian ada visualisasi vaksinasi versus total case, di mana ini untuk membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara jumlah penduduk yang sudah divaksin, yaitu people vaccinate, dan total kasus COVID-19 berdasarkan data terbaru tiap negaranya. Kemudian yang terakhir itu ada top 10 countries, di mana ini untuk membuat kolom baru case per miliun, yaitu total kasus dibagi jumlah penduduk lalu dikalikan 1 juta, sehingga dibandingkan bukan lagi angka mentah tetapi langsung jumlah kasus untuk 1 juta penduduk agar perbandingan antar negara lebih adil meskipun populasinya berbeda jauh. Jadi demikian yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya harap dapat feedback dari Bapak agar saya dapat memperbaikinya di pertemuan selanjutnya.